Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yumanita Tifah, siswa kelas 11 dari Sekolah Bina Cita Utama di Kota Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di bidang ekonomi yang berjudul Peran Bantuan Pemerintah dalam Perkembangan UMKM Sektor Kerajinan berbahan dasar rotan di Kota Palangkaraya periode 2020 hingga 2025. UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Di Kota Palangkaraya, UMKM memiliki peran signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu sektor unggulannya adalah kerajinan rotan khas Dayak. Rotan bukan hanya bahan yang kuat dan ramah lingkungan, tetapi juga bagian dari warisan budaya. Namun, UMKM rotan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, serta daya saing produk yang terbatas. Pemerintah telah memberikan dukungan berupa mesin produksi, pelatihan, hingga fasilitasi promosi. Pertanyaannya, bagaimana peran bantuan pemerintah dalam perkembangan UMKM kerajinan rotan di Kota Palangkaraya pada periode 2020 hingga 2025? Inilah yang menjadi fokus dalam penelitian saya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus ganda atau multiple case study. Data dikumpulkan melalui desk study untuk menemukan gambaran umum mengenai UMKM untuk menyusun pertanyaan wawancara yang lebih terstruktur dan wawancara mendalam dengan pemilik UMKM, akademisi, serta pihak Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya. Data dianalisis menggunakan teknik coding dan analisis tematis untuk menemukan tema-tema utama, yaitu sejarah dan motivasi awal UMKM, tantangan yang dihadapi UMKM, bentuk bantuan pemerintah, peran bantuan pemerintah, perkembangan UMKM, kesejahteraan dan kepuasan UMKM terhadap bantuan dan strategi dan kebijakan terhadap perkembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan UMKM rotan di Kota Palangkaraya didorong oleh nilai budaya, motivasi internal, serta kreativitas tim. Sementara, bantuan pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator dengan distribusi yang belum merata. Indang Hapang memperoleh manfaat nyata melalui dukungan mesin, pelatihan, dan promosi. Sedangkan Handap lebih mengandalkan sistem internal, kolaborasi komunitas, dan jaringan kemitraan dengan sektor swasta. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan bahan baku, biaya distribusi yang tinggi, serta alokasi anggaran pemerintah yang condong pada sektor kuliner. Sehingga keberlanjutan UMKM rotan sangat bergantung pada inovasi, kemandirian, dan pendampingan strategis lintas pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan pemerintah berfungsi sebagai katalis yang mampu mempercepat proses perkembangan, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh kesesuaian dengan kebutuhan setiap UMKM. Pada Indang Hapang, bantuan berupa mesin, pelatihan manajemen, keuangan, serta fasilitasi pameran berdampak pada peningkatan kapasitas SDM, promosi, dan kesejahteraan karyawan. Sebaliknya, Handap berkembang melalui pendekatan social enterprise berbasis keberlanjutan, dengan program seperti One Purchase One Tree, penguatan literasi keuangan, serta ekspansi pasar internasional melalui toko di Ubud pada 2023. Pemerintah hingga kini lebih menekankan bantuan non-finansial berupa pelatihan, pameran, dan pendampingan legalitas usaha, serta akademisi merekomendasikan integrasi bantuan finansial non-finansial, skema kredit lunak berbunga 0%, dan pelatihan berbasis kebutuhan nyata agar lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan, pertama, perluasan bantuan pemerintah melalui pendampingan jangka panjang, penyediaan akses permodalan inklusif, dan restrukturisasi distribusi bantuan lintas sektor. Kedua, UMKM diharapkan mengembangkan inovasi produk, memperkuat jaring pasar, dan menjaga kemandirian usaha agar tidak menciptakan ketergantungan struktural. Ketiga, penelitian lanjutan dapat memasukkan indikator kesejahteraan tenaga kerja, keberlanjutan rantai pasok, dan dampak sosial budaya sebagai tolok ukur perkembangan. Terakhir, keterlibatan masyarakat serta mitra swasta perlu ditingkatkan melalui program kolaboratif yang mendukung ekosistem UMKM rotan secara berkelanjutan. Demikian hasil penelitian saya, semoga bermanfaat bagi perkembangan UMKM di Kota Palangkaraya.